Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang aliran-aliran dalam konsep ketuhanan. Apa aja sih yang kita bahas? Yaitu ada definisi dari konsep ketuhanan, ada aliran teisme, deisme, panteisme, dan panenteisme. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Check it out. Definisi konsep ketuhanan. Tuhan muncul dalam wacana sejarah dan pemikiran agama. Demikian juga karena manusia hidup dalam varian etnik dan budaya, maka terjadi variasi pula dalam konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Manusia sejak mula pertama sejarah pemikiran sudah mengenal adanya suatu kekuatan yang mengatasi manusia. Sesuatu yang dianggap maha kuasa dapat mendatangkan kebaikan maupun kejahatan serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang artinya yang disembah. Dari definisi sederhana itu bisa kita ketahui bahwa apapun yang disebut disembah atau diagungkan sama manusia, maka itulah yang disebut Tuhan. Menurut Muhammad Imanuddin Abdul Rohim, Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan, dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai, didominasi olehnya. Aliran-aliran dalam teori kebenaran. Yang pertama adalah teisme. Teisme pada umumnya mengajarkan bahwa Tuhan ada secara realistis, objektif, dan independen. Teisme adalah aliran atau paham yang mengakui bahwa Tuhan ada yang personal dan transenden dan berpartisipasi dalam penciptaan dunia dari ketiadaan melalui aktus penciptanya yang bebas. Teisme berpendapat bahwa Tuhan adalah transenden. Itu maksudnya adalah bahwa Tuhan sungguh pun berada di luar alam, juga dekat dengan alam. Teisme menyatakan bahwa alam setelah diciptakan Tuhan bukan tidak lagi berajat pada Tuhan, malahan tetap dalam lingkupannya. Tuhan adalah sebab bagi yang ada di alam ini. Segala-galanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah dasar dari segala yang ada dan yang terjadi di dalam alam ini. Alam ini tidak bisa berwujud dan berdiri tanpa Tuhan. Tuhanlah yang terus-menerus secara langsung mengatur alam ini. Nah, maka dari itu, teisme mengakui adanya mukjizat. Kontribusi positif yang terdapat dalam teisme. Sebagai pemikir, mengakui adanya suatu realitas yang tinggi yang perlu dianut. Dalam kehidupan yang selalu berubah, teisme ini menawarkan suatu landasan yang kokoh. Teisme menegakkan standar moral yang universal untuk semua manusia, bahkan untuk semua ras. Sebagian besar aliran pandangan menempatkan manusia dalam posisi tertinggi. Teisme meletakkan suatu dasar yang kokoh dalam menghargai manusia dengan prinsip bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan sekaligus wakilnya di muka bumi. Para penganut nihilisme yang menyimpulkan bahwa hidup adalah sesuatu yang tidak bernilai. Dalam hal ini teisme ini menawarkan suatu tujuan tertinggi bagi kehidupan. Teisme mempertegas keberadaan manusia di dunia, dari mana, sedang kemana, dan mau kemana. Maka dari itu, teisme menawarkan kehidupan yang abadi setelah mati. Pandangan Islam tentang teisme. Tokoh Islam yang mengemukakan gagasannya tentang teisme adalah Al-Ghazali. Menurutnya, Allah adalah zat yang esa dan pencipta alam, serta berperan aktif dalam mengendalikan alam. Allah menciptakan alam yang dari awalnya tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, mukjizat adalah suatu peristiwa yang wajar, karena Tuhan bisa mengubah hukum alam yang dianggap tidak bisa berubah menjadi berubah. Menurut Al-Ghazali, karena Maha Kuasa dan berkehendak mutlak, Tuhan mampu mengubah segala ciptaannya sesuai dengan kehendak mutlaknya. Aliran yang berikutnya adalah aliran deisme. Pengertian deisme. Kata deisme berasal dari bahasa Latin deus, yang berarti Tuhan. Dari akar ini kemudian menjadi dewa. Bahkan kata Tuhan sendiri masih berasal dari kata deus. Menurut paham deisme, Tuhan berada jauh di luar alam
pribadi yang berkaitan dengan cara hidup. Rachel Tyndall menyamakan kekristenan dengan agama natural alamiah. Ia menamakan dirinya seorang deist Kristen. William Wollaston menyamakan agama natural dengan akal. Menurutnya, mengikuti alam berarti mengikuti Allah. John Toland menandaskan kemaksud akalan kekristenan. Baginya, kebenaran merupakan satu-satunya ortodoksinya. Thomas Watson menganjurkan penafsiran secara alegoris atas agama dan melawan baik nubuat maupun mukjizat. Kemunculan aliran deisme. Deisme mulai muncul pada abad ke-17 yang dipelopori oleh Newton. Pada tahun 1642 sampai 1727, menurutnya, Tuhan hanya menciptakan alam dan jika terjadi kerusakan, alam tidak membutuhkan Tuhan untuk memperbaikinya karena alam sudah memiliki mekanisme sendiri untuk menjaga keseimbangan. Kemudian dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sebagian ilmuwan semakin meyakini kebenaran dan keuniversalan hukum-hukum fisika yang tidak berubah. Akibatnya, ahli fisika beranggapan bahwa perlunya Tuhan bagi alam yang dapat beredar dengan semakin kecil. Para penganut deisme sepakat bahwa Tuhan Maha Esa dan jauh dari alam, serta Maha Sempurna. Mereka juga sepakat bahwa Tuhan tidak melakukan intervensi pada alam lewat kekuatan supranatural. Namun, tidak semua pengikut deisme setuju tentang keterlibatan Tuhan dalam alam dan kehidupan setelah mati. Atas dasar itu, deisme dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, Tuhan tidak terlibat dengan pengaturan alam. Yang kedua, Tuhan terlibat dengan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di alam. Yang ketiga, Tuhan mengatur alam dan sekaligus memperhatikan perbuatan moral manusia. Dan yang terakhir, Tuhan mengatur alam dan mengharapkan manusia mematuhi hukum moral yang berasal dari alam. Aspek positif dari aliran deisme yang pertama adalah peranan akal ditonjolkan untuk memahami masalah-masalah agama secara lebih kritis. Sebagian agama menyimpang dari ajaran pokoknya karena maksudnya unsur-unsur budaya lokal dan takhayul. Sedangkan deisme terhadap keyakinan itu sedikit banyak dan membantu penganut agama untuk mengevaluasi kepercayaannya agar terhindar dari keterkelitan dan kejuburan. Kritik dan kelemahan dari aliran deisme. Deisme menolak mukjizat, namun mereka mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam. Sebagian penganut deisme meyakini keuniversalan dan kemutlakan hukum-hukum alam. Jika Tuhan menciptakan alam, tentu tujuan untuk kebaikan makhluknya. Jika wahyu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, seorang tidak mungkin menolak wahyu tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada panteisme. Panteisme adalah suatu aliran atau kepercayaan bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan disepadankan dengan segala sesuatu karena kehadirannya yang langsung dan aktif di dunia ini mengenakan bentuk yang real. Paham panteisme yang bersifat personal menyatakan bahwa karena Tuhan sendiri yang benar-benar ada, maka apa yang ada itu adalah Tuhan atau setidaknya suatu perwujudan dari Tuhan. Terdapat pandangan lain yang menganggap Tuhan tidak personal, yakni sebagai jiwa universal atau realitas total. Dalam pandangan ini, semua wujud adalah pada Tuhan. Panteisme baik yang bersifat personal maupun non-personal menganggap eksistensi total sebagai realitas suci yang mengandung segala-galanya. Selanjutnya ada kelebihan panteisme. Panteisme diakui menyumbangkan suatu pemikiran yang menyeluruh atau holistik tentang sesuatu, tidak hanya bagian tertentu saja. Panteisme juga menekankan imanensi Tuhan, sehingga seseorang selalu sadar bahwa Tuhan selalu dekat dengan dirinya. Dengan demikian dia mampu mengontrol diri dan berusaha berbuat sesuai dengan ketentuan Tuhan. Panteisme menegaskan bahwa seseorang tidak mampu memberi batasan terhadap Tuhan dengan bahasa manusia yang terbatas. Kekurangan panteisme. Menurut panteisme yang radikal, manusia adalah Tuhan, sedangkan Tuhan dalam pandangan ini tidak berubah dan abadi. Kenyataannya pada manusia berubah dan tidak abadi. Panteisme mengatakan bahwa alam ini adalah maya dan bukan hakiki.
Jika Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan, maka tidak ada konsep kejahatan atau tidak ada kemutlakan akan kejahatan dan kebaikan. Panentheisme berasal dari kata pan and theisme, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Krauss, perumus istilah ini, mengatakan bahwa dunia tidak dicampur adukan dengan Tuhan, namun tidak pula dipisahkan. Panentheisme nampak mirip dengan pantheisme, tetapi berbeda dalam konsepsinya tentang Tuhan. Pantheisme menyatakan semua adalah Tuhan, tetapi panentheisme menyatakan bahwa semua dalam tubuh Tuhan. Dalam panentheisme adalah Tuhan pengatur dari materi yang sudah ada, bekerja sama dengan alam, tergantung pada alam, berubah menuju kesempurnaan. Panentheisme lebih menekankan Tuhan pada aspek terbatas, berubah, mengatur alam, dan bekerja sama dengan alam untuk mencapai kesempurnaan ketimbang memandang Tuhan sebagai zat yang tidak terbatas, menguasai alam, dan tidak berubah. Namun pada dasarnya, panentheisme setuju bahwa Tuhan terdiri atas dua kutub. Kutub potensi, yakni Tuhan yang abadi, tidak berubah dan transenden, dan kutub aktual, yaitu Tuhan yang berubah, tidak abadi, dan imanen. Pemikiran konstruktif dari panentheisme. Panentheisme dianggap memberi sumbangan konstruktif dalam pemikiran keagamaan dalam memahami realitas secara holistik dan tidak parsial. Panentheisme menganggap bahwa pendekatan parsial tentang realitas tidak memadai. Sebaliknya, panentheisme telah mengembangkan suatu pandangan rasional tentang keseluruhan yang ada. B. Panentheisme berhasil menjelaskan koneksitas Tuhan dan alam secara radikal tanpa menghancurkan salah satunya. Bagaimana dalam pantheisme, Tuhan berada dalam alam, tetapi alam dianggap tidak ada, hanya maya. Kelebihan panentheisme. Para penganut panentheisme dianggap berjasa dalam memahami realitas secara utuh. Mereka menganggap bahwa pendekatan parsial tentang realitas tidaklah cukup. Sebaliknya, mereka telah mengembangkan suatu pandangan rasional dan koheren tentang semua yang ada. Singkatnya, mereka telah membangun suatu pandangan dunia yang utuh. Panentheisme berhasil menjelaskan hubungan Tuhan dan alam secara mendalam tanpa menghancurkan salah satunya. Panentheisme mengakui teori-teori baru dalam ilmu teknologi karena hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar mereka. Kekurangan panentheisme. Ide tentang satu Tuhan yang sekaligus terbatas dan tidak terbatas, mungkin dan tidak mungkin, absolut dan relatif adalah suatu kerancuan berpikir. Kontradiksi timbul ketika hal yang berlawanan terwujud dalam zat yang sama, waktu yang sama, dan cara yang sama. Contohnya, gelas itu berisi air dan tidak berisi air dalam waktu yang sama adalah sesuatu yang bertentangan. Ide tentang Tuhan sebagai wujud yang disebabkan oleh diri sendiri menimbulkan problem. Sulit untuk mengakui suatu wujud mampu menyebabkan dirinya sendiri. Hal ini sama dengan meyakini bahwa baja dengan sendirinya bisa menjadi pesawat terbang. Sulit dimengerti bagaimana segala sesuatu yang relatif dan selalu berubah bisa diketahui kebenarannya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan tadi tentang konsep aliran ketuhanan. Semoga kita bisa merealisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang konsep aliran ketuhanan. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon dimaafkan atas kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.